Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai di penghujung semester dan akan melaksanakan ujian akhir semester, ya. Ujian akhir semester mata kuliah statistika. Di sini ada waktu 3 hari, sebenarnya waktunya lebih dari 3 hari sudah di-share ke masing-masing ketua kelas ya. Sudah kita share pada tanggal, saya pastikan dulu, pada tanggal berapa ya kalau tidak salah, sudah di-share sejak 27 Agustus 2022. Ya. Sekarang sudah tanggal 29, berarti dari 2 hari yang lalu sudah di-share. Ya. Ini soalnya ujian akhir semester yang sudah terverifikasi oleh Prodi. Jadi kita langsung saja. Untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 ini dikerjakan secara offline dan di kertas ya. Jadi masing-masing kalian mengerjakannya di kertas seperti ujian UTS kemarin. Ini perintahnya seperti ini. Berikut data saham PT Antam, lakukan modifikasi data saham di bawah ini, baik itu open, high, low, close, ejective close, dan volume dengan mengalihkan dengan 3 digit terakhir NIM Anda. Jadi misalkan NIM kalian 001, berarti 001 dikali dengan 1970. Kalau lebih mudahnya dibuat dalam bentuk Excel seperti ini. Ya, kalian bisa buat. Ini misalkan langsung saja ke pertanyaannya ya sebenarnya. Pertanyaan ini kan data aslinya. Tentukan koefisien korelasi antara harga saham saat penutupan atau close ya. Jadi diambil variabel close saja yang close ini. Kemudian volume transaksi saham atau volume. Jadi close, cukup close dan volume. Kita ambil yang close dan volume. Jadi ini kita hapus saja. Hapus, hapus, hapus. Kita ambil yang close dan volume seperti ini. Ya, ini untuk memudahkan agar tidak bingung ya. Ini juga bisa dihapus ya, atau berikan bentuk yang lain atau biarkan saja karena kita hanya fokus ke close dan volume. Ya. Kemudian perubahannya bisa kalian tulis misalkan Times Roman. Oke. Ini misalkan data close berikan bintang seperti ini juga boleh. Berikan saja bintang, maksudnya close yang terbaru. Data close ini kan close yang dari soal ya. Sekarang karena kita harus mengalihkan dengan 3 digit name terakhir kita, kemudian di sini volume berikan juga tanda bintang berarti data yang baru. Misalkan close berarti misalkan NIM kita berapa? NIM-nya misalkan 125 misalkan, 125 misalkan. Sama dengan berarti 125 dikali dengan data yang ini, data closing ini. Ya. Kemudian yang lainnya juga tinggal diklik ke bawah. Oke, sudah terlihat ya. Berarti ini dikali 125, kemudian yang di bawahnya juga dikali 125, begitu seterusnya sehingga yang bawah juga dikalikan 125 otomatis ya. Kemudian yang volume sama dengan 125 sama dikali dengan volume data yang ada. Nih. Kemudian ini diklik saja seperti ini. Agar lebih mudah melihatnya, ini kan agak kebingungan kalian kadang-kadang kan. Buat saja general number. Nah, seperti ini. Atau dihilangkan belakang komanya, 0 di belakang komanya. Jadi ini data yang terbaru yang akan kalian gunakan untuk analisis masing-masing. Cara mencari korelasi sesuai ini kan korelasi ya, koefisien korelasi. Tentu saja bisa kalian lihat di video yang ini. Video ini bisa kalian lihat sudah ada di video yang berjudul 12 titik korelasi person. Ya, bisa kalian lihat. PowerPoint-nya juga bisa kalian download. Misalkan seperti ini. Nah, ini kan link videonya ada. Link PPT-nya atau PowerPoint-nya ada, bisa kalian download. Nah, ini
Bisa kalian download tentu saja. Oke, pilih file, kemudian pilih download. Kemudian pilih saja Microsoft PowerPoint. Ini sudah bisa di-download. Kalian bisa pelajari tentu saja masing-masing cara menyelesaikan koefisien korelasinya. Ini contoh soalnya sudah ada, kalian bisa pelajari. Tentu saja sudah dipelajari dari sejak pertemuan 12 yang lalu. Ini contoh soal kalian pelajari untuk menghitung ininya. Koefisien korelasi cukup sampai di sini. Ya, berapa koefisien korelasinya. Oke, langkah-langkahnya juga sudah lengkap. Di video juga sudah sangat jelas sekali. Bisa kalian pelajari. Ini untuk soal nomor 1. Kemudian kita beralih ke soal nomor 2. Yang digunakan adalah data yang ini ya. Data yang ini. Data yang ini. Ini dianggap sebagai, kalau di PowerPoint tadi apa ya? Misalkan yang di PowerPoint ini, misalkan ini. Yang X dan Y. Ini bisa misalkan saja. Yang close bintang ini X, kemudian volumenya sebagai Y. Ya, bisa kalian lihat seperti itu. Jadi langkah-langkahnya sudah sangat jelas, ada tutorialnya, tinggal mungkin ada beberapa perubahan angka saja. Ya, baik itu jumlah sampel ataupun nilai data yang ada. Ini untuk nomor 1. Kemudian dengan menggunakan soal nomor 1, oke, soal nomor 1, tentukan persamaan regresi antara harga saham penutupan close terhadap volume transaksi saham atau volume. Ya, kalian berarti melanjutkan pencarian yang close sebagai X, close bintang ini sebagai X, dan volume bintang ini sebagai yang Y-nya. Langkah-langkahnya juga sudah sangat-sangat lengkap. Lihat di video 12 regresi linear sederhana. Ini ada videonya, langkah-langkahnya juga sangat-sangat jelas. Sangat-sangat jelas. Kalau butuh PowerPoint-nya bisa kalian lihat di deskripsi video ini. Nah, ini ada deskripsi video. Klik kanan, kemudian buka link di tab baru. Kalian bisa lihat ini, materinya. Oh, ini bukan korelasi persen ya. Nanti saya perbaiki. Sebentar lagi saya akan perbaiki. Terkait dengan regresi linear sederhana ya. Oh, sama saja, sama. Ternyata sama, PowerPoint-nya sama. Berarti bisa kalian geser ke bawah saja. Ya. Yang tadi korelasi persen yang bagian atas, ya. PowerPoint-nya ternyata sama. Bisa, berarti soal nomor 1 dan nomor 2 PowerPoint-nya sama. Yang 12 titik korelasi persen dan regresi linear berganda. Ini untuk korelasi persennya. Kemudian selanjutnya untuk regresi linear bergandanya bisa kalian lihat di bagian bawah. Lebih tepatnya di slide nomor 36. Kalian bisa perhatikan slide nomor 36 ini contohnya. Kemudian cara mencarinya. Yang ini gajinya dimisalkan X, gajinya X, kemudian pengeluarannya Y. Sedangkan kita yang X-nya adalah close bintang ini, sedangkan volumenya yang Y-nya adalah volume bintang ini. Ini kalau NIM-nya 125 ya. Kalau NIM-nya 001 ya ditulis saja 001 misalkan. Kemudian di enter. Seperti ini. Ini juga diubah berarti 001. Oke, cukup jelas ya. Cukup jelas, ini bisa dilihat saja. Diubah sesuai dengan NIM yang ada. Oke, disesuaikan dengan NIM yang ada. Kemudian ini langkahnya ada di slide-slide selanjutnya. Coba lihat, ini masih korelasi persennya. Kemudian bisa kita lihat yang regresi linear sederhana. Bisa dilihat di slide yang sama dengan slide nomor 36 ini. Ini contohnya bisa kalian sesuaikan dengan langkah. Kalau mau lihat ya videonya harus dipelajari terlebih dahulu ya. Videonya harus dipelajari terlebih dahulu. Kemudian ini cari beta 0 dan beta 1-nya. Yang kita inginkan di soal ini adalah ini. Bagian yang ini.
berapa besar koefisien ini, koefisien A-nya, B0-nya, dan koefisien B1-nya ini. Ini yang perlu kita cari, interpretasinya ini. Pengeluaran sama dengan 99,31 sekian ditambah dengan 0,81 dikali dengan gaji. Kalau kita kan interpretasinya akhirnya nanti disesuaikan dengan soal. Close ini yang close-nya berapa? Ini konstantanya, ini konstanta beta nolnya, B nolnya, ya. Kemudian ini adalah koefisien untuk close. Ini diganti nanti jadi close. Kemudian ini jadi volume. Ini yang ingin kita tentukan. Langkahnya juga sangat jelas dan silahkan lihat di video tutorial yang lengkapnya, prosesnya. Oke, selesai nomor 1 dan nomor 2. Ini dikerjakan di kertas ya. Silakan dikerjakan di kertas. Kalau butuh kertas untuk mengerjakan yang double folio bisa diminta di bagian akademik fakultas. Untuk ujian statistika, Kosma mungkin bisa ambilkan. Oke, ini untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Ya. Tapi nanti akan ada video pembahasan khusus untuk soal nomor 3 dan nomor 4. Sampai jumpa, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf, ada yang lupa saya sampaikan sebenarnya. Pengumpulannya, pengumpulannya hari Rabu, tanggal 4 bulan 1 2023 ke Kosma ya. Dikumpulkan ke Kosma, nanti Kosma kumpulkan ke saya, nanti saya kasih tahu info selanjutnya. Yang penting semua mahasiswa harus sudah mengumpulkan soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini terakhir itu Rabu tanggal 4 bulan 1 2023. Ya. Harus sudah dikumpulkan dengan Kosma masing-masing. Oke, nanti kita akan lanjut untuk praktikum pembahasan terkait dengan praktikum soal nomor 3 dan soal nomor 4. Ini praktikum, dua-duanya adalah praktikum, nanti akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.